Kembali lagi bersama saya Eka Purnama di Rumah Curhat. Tujuh kali gagal dan diselamatkan oleh selembar buku kusam. Cerita ini adalah cerita tentang kehidupan saya secara pribadi. Semoga cerita ini dapat memberikan manfaat dan motivasi bagi para pendengar. Cerita ini mungkin akan lucu bagi segelintir orang, dan mungkin juga menjadi haru bagi beberapa orang. Cerita ini bermula saat saya yang begitu asik dengan masa bersama teman-teman. Saat asiknya saya menikmati hidup di usia belasan tahun, saya sampai lupa bahwa belajar adalah sesuatu yang sangat penting. Orang tua saya, ya khususnya ibu saya yang kebetulan berprofesi sebagai seorang guru, pastinya selalu mengingatkan saya untuk selalu belajar. Namun saya yang selalu menghindar dengan berbagai alasan agar tidak belajar. Suatu waktu, tepatnya tahun 2003, tibalah saya di ujian akhir SMP. Pada saat pengumuman di ujian akhir itu, 6 orang dinyatakan tidak lulus, termasuk saya. Di situ saya merasa sangat terpukul dan malu. Namun untungnya, selang beberapa bulan kemudian, dilaksanakannya ujian ulang bagi kami berenam. Dan kami pun lulus untuk melanjutkan sekolah ke tingkat SMA. Waktu terus bergulir. Di bangku SMA pun sama. Saya tidak peduli dengan belajar. Dan pada saat ujian akhir nasional, saya pun dinyatakan tidak lulus lagi. Itu kedua kalinya saya tidak lulus sekolah. Keberuntungan kembali berpihak pada saya. Kami diberi kesempatan untuk mengikuti ujian persamaan. Dan akhirnya saya pun lulus melalui jalur ujian persamaan itu. Meskipun begitu, saya masih saja dengan kehidupan saya yang terlalu menikmati kesenangan sebagai seorang anak muda. Tanpa sedikit pun berpikir tentang masa depan. Kalau tidak salah ya, akhir tahun 2006, akhirnya orang tua saya memutuskan untuk saya mengikuti perekrutan Bintara Polri yang kebetulan ayah saya adalah seorang polisi. Namun pada kenyataannya saya kembali gagal dalam perekrutan itu. Kegagalan itu sudah mulai membuat saya berpikir akan masa depan saya. Kemudian pada awal tahun 2007, saya kembali mengikuti perekrutan Bintara Polri untuk kedua kalinya. Namun pada kenyataannya, saya kembali gagal. Saya pulang ke rumah dengan kepala tertunduk karena saya merasa begitu banyak mengecewakan kedua orang tua saya. Beberapa bulan saya di rumah, saya mendapat informasi bahwa adanya penerimaan Bintara Polri lagi. Dan saya mencoba untuk mendaftarkan diri. Tentunya dengan dukungan kedua orang tua saya. Namun hasilnya masih tetap saja sama. Saya gagal lagi. Mental saya semakin terpukul. Saya merasa di titik itu saya betul-betul terpuruk dan merasa bersalah
terutama kepada orang tua saya. Ya, tahun pun berganti. Di tahun 2008 tidak ada penerimaan anggota Polri. Akhirnya saya mencoba mengikuti perekrutan Polsuspas di Departemen Hukum dan HAM Kupang. 2 kali mendaftarkan diri di tahun 2008 itu, saya masih belum beruntung. Saya kembali gagal. Saya seperti tidak tahu harus kemana dan berbuat apa. Saya seperti kehilangan arah hidup. Akhirnya orang tua saya menyuruh saya untuk kuliah. Dan saya pun mendaftarkan diri di salah satu kampus swasta di Kota Kupang. Saya pun mengambil jurusan teknik informatika. Saat masa-masa saya kuliah, suatu waktu saya diajak oleh seorang teman saya untuk pergi jalan-jalan ke kos temannya. Ya, bertemu mencari kopi gratis lah. Sampai di sana, saya kebetulan melihat ada selembar buku kusam yang ada di atas meja. Dan saya mengambil buku itu untuk membacanya. Merasa buku itu menarik, saya pun meminjamnya untuk dibawa pulang ke kos. Sesampainya di kos, saya membaca buku itu sedikit demi sedikit. Dan disitulah saya merasa bahwa buku itu memberi motivasi hidup yang luar biasa untuk saya. Buku itu adalah karya dari seorang Khalil Gibran, yang mungkin saya sedikit lupa judul dari buku itu. Merasa berartinya tulisan-tulisan dalam buku itu, sampai saya berjanji, jika Tuhan memberi umur panjang dan memberi kesempatan untuk saya memiliki istri dan anak, jika anak pertama saya adalah laki-laki, saya akan memberi nama dia Gibran. Itu janji saya pada diri saya. Cerita selanjutnya, tidak lama menjalani status saya sebagai seorang mahasiswa, orang tua saya menghubungi saya via telepon untuk segera pulang ke Sumba karena sudah ada informasi tentang perekrutan Bintara Polri. Itu pada awal tahun 2009. Saya pun menuruti permintaan orang tua saya untuk pulang. Dan setibanya saya di Sumba, saya langsung mendaftarkan diri. Sembari mempersiapkan berkas persyaratan, saya mulai menulis sedikit demi sedikit tentang beberapa kisah. Baik itu kisah pribadi saya maupun kisah orang lain dalam sebuah novel yang mungkin saya tulis dengan kata-kata sedikit puitis, tetapi menanamkan makna tentang kehidupan dan disertai juga dengan beberapa sajak-sajak kecil yang saya tulis. Itu sebenarnya karena saya terobsesi dari seorang Khalil Gibran. Akhirnya saya pun berkemas untuk mengikuti perekrutan anggota Polri dengan usia terakhir sebagai calon siswa Polri. Keberangkatan saya dibanjiri dengan air mata oleh ibu saya. Namun pada akhirnya keberuntungan berpihak pada saya dan saya pun dinyatakan lulus sebagai seorang siswa Bintara Polri. Dan di tahun yang sama saya dikirim ke Sidoarjo, Jawa Timur untuk mengikuti pendidikan pembentukan Bintara Polri di Pusdik Gasung Porong selama kurang lebih 6 bulan. Tepatnya tanggal 10 Desember 2009, saya resmi dilantik menjadi seorang anggota Polri dengan pangkat Brigadir 2 atau Bribda. Di tahun yang sama,
saya mendapatkan hadiah dari Tuhan yang begitu luar biasa. Di mana saya lulus menjadi anggota Polri, bapak saya mendapatkan kenaikan pangkat setingkat, mama saya naik golongan, dan adik saya pun tamat atau lulus SD. Itu hadiah terindah untuk saya di tahun itu. Singkat cerita, akhirnya saya ditugaskan di Polres Sumba Timur. Dan tahun 2010, tepatnya bulan Mei, novel perdana saya terbit di Family Press Yogyakarta dengan judul Warna-Warni Jejak yang Tersisa. Setelah itu, akhirnya di tahun 2013, saya dipertemukan dengan seorang wanita berdarah Bali. Dan kami pun menikah. Dan di tahun 2014, kami dikaruniai seorang anak laki-laki. Saya pun menepati janji saya untuk memberi dia nama Iputu Gibran Bayangkara Putra. Nama panggilannya Gibran yang saya ambil dari seorang penulis di buku kusam itu yang bernama Khalil Gibran. Akhir cerita, selembar buku itu membuat saya gemar membaca cerita, puisi, maupun sajak tentang motivasi hidup. Dan juga buku itu betul-betul merubah pola pikir saya dan karakter saya untuk bisa lebih belajar merubah diri dan lebih banyak bersyukur atas kehidupan yang sudah diberikan. Sesungguhnya kegagalan demi kegagalan membuat saya nyaris tidak berpikir untuk sampai di titik ini. Saat ini saya lebih bersyukur atas kegagalan itu, di mana kegagalan itu sudah memberi banyak pelajaran hidup kepada saya. Dan saat ini saya sangat bahagia dengan orang tua saya maupun istri dan kedua anak saya, Gibran dan Garda. Terima kasih. Semoga cerita ini dapat memberikan dan memotivasi teman-teman yang mungkin sedang berjuang dalam mengikuti tes apapun. Saya Eka Purnama. Salam Rumah Curhat.